Pendahuluan. Benturan sosial demi benturan sosial sejak era reformasi berlangsung dengan mengambil bentuk aneka rupa serta menyentuh hampir di segala aspek frame of conflict. Kehidupan masyarakat, konflik agraria, sumber daya alam, nafkah, ideologi, identitas kelompok, batas teritorial, dan lain-lain. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama, yaitu stres sosial, kepedihan, bitterness, disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material. Kehancuran aset-aset non-material yang paling kentara ditemukan dalam wujud dekapitalisasi, itu modal sosial. Adanya hilangnya trust di antara pihak yang bertikai atau hilangnya kepercayaan, rusaknya networking, hilangnya compliance pada tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama-sama. Konflik sosial bisa berlangsung pada aras antar ruang kekuasaan. Terdapat 3 ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, dan sektor swasta. Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar ruangan kekuasaan. Ada 3 ruang di mana konflik sosial dapat berlangsung, yaitu masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, negara atau pemerintah, swasta atau badan ekonomi berorientasi profit. Jadi di 3 ruang ini yang sering terjadi benturan kepentingan, benturan sosial di masyarakat. Dengan mengikuti model konflik sosial berperspektifkan ruang kekuasaan, yaitu konflik sosial antar pemangku kekuasaan dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadap-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Contohnya adanya perlawanan asosiasi pedagang kaki lima terhadap penggusuran Pemprov DKI yang diwakili oleh Satpol PP, yaitu konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Contohnya perseteruan antara komunitas lokal melawan perusahaan pertambangan multinasional di Papua. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta terhadap hadapan melawan negara dan sebaliknya. Kedalaman dan skala konflik. Sebagai bagian dari proses-proses sosial, dalam banyak kasus dijumpai bahwa konflik sosial tidak berlangsung secara serta-merta, yaitu meski tipe konflik sosial yang bersifat spontaneous konflik tetap ada, misalnya tawuran para pendukung kesebelasan sepak bola yang sedang bertanding. Namun jenis konflik yang serta-merta tersebut biasanya lebih mudah dikendalikan dan segera diredam daripada yang bersifat konstruktif dan organized. Ada sejumlah prasyarat yang memungkinkan konflik sosial dapat berlangsung, yaitu ada isu kritikal yang menjadi perhatian bersama atau commonly problematized dari para pihak berbeda kepentingan. Ada incompatibilitas harapan atau kepentingan yang bersangkutan dengan sebuah objek perhatian para pihak bertikai. Gunjingan atau gosip atau hasutan serta fitnah merupakan tahap inisiasi konflik sosial yang sangat menentukan arah perkembangan konflik sosial menuju real di dunia nyata. Ada kompetisi dan ketegangan psikososial yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok berbeda kepentingan, sehingga
memicu konflik sosial lebih lanjut. Masa kematangan untuk perpecahan. Clash yang bisa disertai dengan violence, kerusakan dan kekacauan. Ini bisa terjadi dalam sebuah demokrasi, yaitu adanya demonstrasi menyuarakan pendapat. Konflik sosial bisa berakibat sangat luas dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Bila semua tahapan tersebut diorganisasikan dengan baik, organisasi sosial konflik seperti yang terjadi antara Republik Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM beberapa waktu lalu. Dampak konflik dapat cepat ditekan perluasannya jika sifatnya tidak terorganisasikan dengan baik dan organisasi sosial konflik. Jikalau dilihat dari perspektif kecepatan reaksi, maka konflik sosial dapat berlangsung dalam beberapa bentuk, yaitu gerakan sosial damai peaceful collective action yang berlangsung berupa aksi penentangan yang dapat berlangsung dalam bentuk aksi korektif, mogok kerja, dan lain-lain. Demonstrasi demonstration atau protes bersama protest gathering adalah kegiatan yang mengekspresikan atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu kelompok atau suatu isu tertentu. Itu aksi kolektif seperti ini biasanya diambil sebagai protes yang reaksioner yang dilakukan secara berkelompok. Kerusuhan dan huru-hara atau rage adalah peningkatan derajat keberingasan, degree of violence, dari sekedar demonstrasi. Pemberontakan, rebellions, adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif dan terorganisasikan dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut perjuangan atas suatu kedaulatan atau mempertahankan kawasan, termasuk eksistensi ideologi tertentu. Aksi radikalisme revolution adalah gerakan penentangan yang menginginkan perubahan secara sosial cepat atas suatu keadaan tertentu. Perang adalah bentuk konflik antar negara yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat dunia karena dampaknya yang sangat luas terhadap kemanusiaan. Isu-isu kritikal yang membingkai konflik sosial yang sering kali dijumpai dalam sistem sosial di segala tataran, yaitu konflik antar kelas sosial, social class conflict, sebagaimana terjadi antara kelas buruh melawan kelas majikan dalam konflik hubungan industrial. Mode of production conflict, konflik moda produksi dalam keekonomian yang berlangsung antara kelompok pelaku ekonomi bermodalkan atau cara produksi ekonomi peasantry tradisionalisme, pertanian skala kecil subsistence sederhana, melawan para pelaku ekonomi bersendikan moral ekonomi akumulasi profit dan eksploitatif. Konflik sumber daya alam dan lingkungan natural research konflik adalah konflik sosial yang berpusat pada isu claim dan reclaiming, penguasaan sumber daya alam, tanah atau air sebagai pokok sengketa terpenting, contohnya konflik agraria. 4. Konflik ras, ethnic and racial conflict, yang mengusung perbedaan warna kulit dan atribut subkultural yang melekat pada warna kulit pihak-pihak yang berselisih. Konflik antar pemeluk agama, religious conflict, yang berlangsung karena masing-masing pihak mempertajam perbedaan prinsip yang melekat pada ajaran masing-masing agama yang dipeluk mereka. Konflik sektarian, sectarian konflik, yaitu konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut antar pihak. Konflik politik, political konflik, yang berlangsung dalam dinamika olah kekuasaan atau power exercise. Gender konflik adalah konflik yang berlangsung antara dua penganut pandangan berbeda dengan basis perbedaan adalah jenis-jenis kelamin.
yaitu para pihak pengusung kepentingan-kepentingan politik, kekuasaan, ekonomi, peran sosial yang berbeda dan saling berbenturan antara dua kelompok penyokong yang saling berseberangan. Konflik-konflik antar komunitas, komunal konflik, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti eksistensi identitas budaya, komunitas, dan faktor sumber daya kehidupan, such of sustenance. Konflik teritorial konflik adalah konflik sosial yang dilancarkan oleh komunitas atau masyarakat lokal untuk mempertahankan kawasan tempat mereka membina kehidupan selama ini. Interstate konflik yaitu konflik yang berlangsung antara dua negara dengan kepentingan, ideologi, dan sistem ekonomi yang berbeda dan berbenturan kepentingan dengan pihak lain. Dalam kecenderungan global, interstate konflik bisa berkembang menjadi regional konflik sebagaimana terjadi pada era Perang Dingin, Blok Uni Soviet melawan Blok USA, atau peperangan di Balkan pada akhir dekade 90-an, di mana USA dan NATO menghabisi Serbia. Resolusi konflik. Pemetaan adalah langkah pertama in conflict management. Pemetaan konflik membuat para pihak yang bertikai maupun intervenor yang melakukan intervensi dalam arti positif mediator, dalam arti negatif provokator, mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai akar konflik, nature dan dinamika konflik, serta berbagai kemungkinan untuk mengakhiri atau memperpanjang konflik. Perlu disadari bahwa bagaimanapun juga konflik adalah sebuah proses sosial yang berubah terus-menerus. Karenanya, pemetaan konflik juga harus dilakukan berulang-ulang. Ada 3 jenis pihak dalam sebuah medan konflik, yaitu primary party, adalah pihak yang memiliki tujuan jelas dari konflik tersebut. Kelompok ini tampak secara terang-terangan melakukan aksi untuk menarik kepentingan dari pihak lawan. Yang kedua, secondary party, yaitu pihak yang tidak terlibat langsung namun jelas memiliki kepentingan yang juga tidak sedikit dalam sebuah konflik. Yang ketiga, interested party, yaitu pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil akhir dari konflik, apakah perdamaian atau perluasan konflik. Yang tidak kalah penting juga di dalam resolusi konflik adalah pengembangan gagasan positif yang menguntungkan para pihak yang bertikai di medan konflik, sehingga dapat menghilangkan ketidaksepakatan di antara pihak yang konflik atau perdamaian. Tetapi jika kita ingin bermaksud untuk memperkeruh keadaan, maka gunakan berbagai cara untuk memanipulasi gagasan